Tepatkan semua yang ku buat seperti yang kau minta, yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudara dengarkan setiap bait ayat firman ini, pujian ini. Lekatkan hatiku Tuhan, melekat dengan hatimu. Tanpa hati kita melekat sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka kita akan melenceng, saudara. Biar pagi hari ini, apapun yang kau dan saya lakukan, karena hatimu melekat kepada Tuhan. Sumbernya harus Dia. Tanpa hati yang melekat, engkau tidak akan mampu. Saudara, saya merasa ada roh yang mengasihi diri di sini. Bedakan antara roh yang mengasihi diri dan roh yang bertobat. Engkau tidak akan bisa mengasihi Tuhan dengan baik. Roh mengasihi diri itu bagian dari kesombongan. Anda harus mengerti itu. Tapi mengasihi Tuhan tidak penting diri kita, yang penting Tuhan. Tidak penting orang lain lihat kita, tidak penting kita baik, yang penting Tuhan senang. Kita jangan cari perkenanan manusia, karena itu akan sia-sia dan manusia akan mengecewakanmu. Cari perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu setiap orang harus melekat dengan Tuhan. Jadi ketika saudara nyanyikan pujian ini, biar itu lahir dari kerinduan hatimu. Lekatkan hatiku Tuhan, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari semua penari nyanyi, menari. Lekatkan hatiku, bawa hatimu pada Tuhan. Ketika engkau menari, matamu harus tertuju pada Tuhan. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak, ini bagian-Mu, Holy Spirit. Hamba hanyalah hamba yang tak berguna, yang hanya melekat melakukan kehendak Tuhan-Nya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada manusia yang ditinggikan, hanya Engkau. Tidak ada yang layak dipuji, hanya Engkau. Semua pujian sanjungan manusia itu sia-sia, itu palsu. Tapi perkenanan Tuhan yang kami cari. Dan biar apapun yang kami lakukan, kami mau belajar Tuhan menyukakan hati-Mu. Kami mau belajar Tuhan dan terus belajar melakukan yang tepat seperti yang Kau mau. Ada 100 pilihan, tapi hanya satu yang tepat. Ada 1000 hal bisa kami lakukan, tapi hanya satu yang tepat. Dan firman Tuhan berkata, korban yang tepat itu yang menyukakan hatinya. Bukan banyaknya kami lakukan tanpa ketepatan sia-sia. Tanpa ketepatan justru bukan perkenanan, tapi tidak memuliakan nama Tuhan. Kami mau belajar Tuhan hari ini. Kami mau belajar. Biar roh wahyu pengertian turun atas kami. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Engkau mengurapi hamba, mengurapi kami. Biar roh-Mu rasa lapar dan haus akan Tuhan melingkupi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya minta tolong air minum. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya coba mengalir ya. Saya minta untuk kamu lebih peka. Biar Tuhan mengurapimu. Setiap ayat Bapak sebut kamu tampilkan. Kenapa saya buka sepatu? Saya merasa saya tidak layak saudara. Tapi hari ini Tuhan akan mengajar karena saudara adalah murid-murid. Bukan orang kebanyakan. Jadi berbahagialah saudara yang datang pagi hari ini. Saya beri tema firman-Nya. Ini preparing sebelum Anda terima anggur yang baru sore hari. Ini persiapan saudara. Korban Kain tidak diindahkan Tuhan. Korban Kain tidak diindahkan Tuhan. Wah. Kejadian pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 mulai. Kemudian manusia Indonesia bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah membuat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Saudara, Kain namanya lahir
karena pertolongan Tuhan. Destiny daripada Kain itu besar, yaitu apa? Dia harus ngerti bahwa hidupnya ini grace, bukan dengan kekuatan sendiri. Hidup ini karena pertolongan Tuhan. Orang yang hidupnya karena pertolongan Tuhan, harusnya hidupnya lebih bergantung kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau sadar bahwa hidupmu dan hidupku karena pertolongan Tuhan, pelayanan karena pertolongan Tuhan, Tuhan yang mengangkat engkau, dan itu yang harus terjadi, yaitu engkau harus bergantung kepada Tuhan. Amin. Ada orang bilang semua karena pertolongan Tuhan, tapi nggak pernah tanya pada Tuhan. Lakukan sembarangan. Saya bahkan bisnis sekalipun belajar dan tidak berani melakukan sesuatu tanpa Tuhan suruh. Karena iblis bisa menjebak saudara untuk kita melakukan sesuatu yang bukan Tuhan. Iblis bisa mencuri visi, iblis bisa mencuri fokusmu dari Tuhan. Harusnya kita ngerti bahwa itu pertolongan Tuhan. Nah, ayat 2, selanjutnya dilahirkan Habel, adik Kain, yang Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan korban dari hasil tanah itu dan kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Lihat, Kain petani dan dia persembahkan dari hasil tanah itu. Terjemahan aslinya, dia mempersembahkan dengan kekuatannya korban itu. Selanjutnya ayat 5. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara, tanda kalau orang korban persembahannya itu, kalau tidak diindahkan Tuhan, hatinya jadi panas. Tiba-tiba dia bisa melenceng dari Tuhan. Hati-hati. Haruslah seperti ini. Bahwa ketika Tuhan memilih kita, selalu ada pilihan korban. Apa bedanya korban Kain dan korban Habel? Korban Kain dari kekuatannya, dari hasil kerja kerasnya. Tapi korban Habel itu beda. Yaitu pertama, ada korban mezbah di sana. Yang kedua, ada tanda darah. Kain tanpa belajar, Habel belajar dari orang tuanya. Saya percaya ketika dia tanya kepada ayahnya, ayahnya cerita, dulu kita tinggal di Firdaus. Dan kita tahu dulu kita tidak berdosa. Dan waktu saya tahu keadaan saya berdosa, kemudian yang saya persembahkan adalah kulit binatang. Yang satu belajar dari ayahnya apa yang menyukakan hati, karena otoritas daripada mereka adalah ayahnya. Belajar untuk kenali Tuhanmu. Kalau Kain tidak. Kita belajar bahwa korban yang bersembahan, yang berkenan itu adalah satu mezbah. Di mezbah, katakan mezbah itu artinya lifting up. Tuhan ditinggikan. Kapan kau tahu bahwa itu mezbah? Waktu Tuhan ditinggikan. Lifting up itu arti mezbah. Dan di atas mezbah selalu ada korban.
Dan kenapa ada korban? Tuhan suka karena di atas korban itu ada darah. Itu bicara tentang penebusan Tuhan. Lifting up, ditinggikan. Itu bicara tentang juga ketika Kristus di atas kayu salib, dia ditinggikan. Jadi setiap saya dan saudara ketika Tuhan memanggil kita untuk memikul salib, itu artinya Tuhan, engkau sedang meninggikan Tuhan di dalam hidupmu. Dikala orang lain tidak sungguh-sungguh, pilihlah sungguh-sungguh. Dikala orang lain tidak mau berdiri buat bangkai kepulauan, berdirilah bagi bangkai kepulauan. Di saat orang lain tidak peduli dengan gereja, engkau harus berdiri bagi gereja. Karena itu panggilan Tuhan. Satu kali saya ini, saudara, sebelumnya penginjil. Makassar bukan kota yang besar, kecil saudara. Dan hampir semua gereja panggil untuk khotbah di luar kota. Kalau saya mau khotbah saja, saya bisa khotbah dari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu. Mungkin bisa full day kalau hanya mau khotbah sampai sekarang. Tapi saya harus tahu, di 3 tahun pertama Tuhan memanggil. Saya pernah bicara sama Pak Sardi, sama semua gembala cabang. Jangan pernah tinggalkan pelayananmu. Di 3 tahun pertama, 1 kali pun saya tidak pernah pergi ke tempat lain. 1 kali pun juga tidak pernah tidak ada di ibadah. Karena itu tanggung jawab. Pesan saya buat Bugem, mulai hari ini tidak boleh keluar dan ambil doa puasa selama setahun. Buka 1 hari 1 kali, supaya kau bisa ditarik rohmu, karena kau tidak kuat. Karena HGC tidak pernah main-main saudara. Yang saya mau cari, yang Tuhan mau cari orang yang berdiri bagi gereja. Kalaupun Anda berdiri cuma ada 3 orang, tidak apa-apa, yang penting Anda berdiri. Kalau Anda tidak peduli, itu yang masalah. Itu yang harus punya kegentaran. Anda mengerti ini? Karena bisa kita melakukan, tapi Tuhan tidak suruh. Hai gembala-gembala, engkau harus berdiri dengan takut akan Tuhan, melekat hatimu dengan Tuhan. Kalau tidak, pengusaha akan setel engkau. Kenapa? Karena kau sendiri tidak berdiri dengan takut akan Tuhan. Tapi kalau kau punya kegentaran, kau berdiri dengan Tuhan, dengar-dengaran apa kata Tuhan. Bukan tidak enak nama manusia. Anda terjebak. Saya percaya kalau Tuhan suka, maka jiwa-jiwa akan berkelimpahan. Itu yang saya tahu. Saya bilang sama anak-anakku, bukan pelayanan yang banyak. Ibu Ita selalu saya tegur. Kalau dia sudah mulai melenceng, saya tegur. Kenapa kamu melayani tidak beritahu Bapak? Gak boleh. Berkali-kali jabatannya diganti sama orang lain. Tanya sama dia. Saya gak takut saudara. Karena Tuhan yang harus atur kita. Awalnya dia bereaksi saudara. Tapi makin hari dia makin dewasa. Jadi jangan dipikir Tuhan yang angkat, kemudian Tuhan tidak bisa ganti. Dia bisa pindah ke gereja lain. Tapi dia tahu tempatnya di mana. Ketika dia bertobat kembali, Tuhan kembalikan. Nanti macam-macam diambil lagi. Saya berharap tidak akan ada seperti itu. Ada pemakaian keuangan macam-macam, tidak benar, saya tegur. Tidak boleh. Engkau harus punya otoritas. Kau tidak punya otoritas kalau saudara tidak berdiri bagi gereja. Dan hei gembala-gembala, hei pemimpin-pemimpin di gereja, hei penatua-penatua, Anda dipanggil untuk berdiri buat HGC, berdiri buat kotamu. Itu saja Anda tidak bisa lakukan dengan baik. Apa yang mau lakukan yang lain? Saya dipanggil jadi penasehat, jadi ketua APIK, jadi ketua ini, ketua itu. No. Saya tidak terima yang bukan dari Tuhan. Sekalipun pelayanan.
skupnya Indonesia, skupnya Makassar, skupnya Sulsel. Saya tidak cari jabatan. Saya cari apa yang Tuhan suruh. Oleh sebab itu setiap tawaran saya harus pakai lutut. Gak mungkin satu tawaran tanggung jawab yang utama sebagai gembala, yang lain terbengkalai. Anda bisa mengerti ini? Amin. Saudara, 3 tahun saya tidak pernah pergi. Pagi tadi Tuhan bicara ke saya. Korban Kain tidak diindahkan. Ini harus jadi warning saya dan saudara. Dikatakan korban waktu Tuhan Yesus ditinggikan. Dikatakan korban waktu ada daging kita yang disambar oleh api. Itu korban. Korban waktu apa? Waktu orang lain tidak sungguh-sungguh, kau mau sungguh-sungguh. Itu korban. Bukan bilang apa? Orang tidak sungguh-sungguh, tapi gembala saja tidak sungguh-sungguh, saya juga tidak mau. Anda tidak bawa korban, padahal korban sedang ada. Imam Eli tidak tahu membawa korban. Dia bawa korban ketika anaknya berdosa. Yaitu apa? Dia persembahkan korban perdamaian. Bukan hanya itu, saudara. Korban itu waktu tidak enak hati tegur anak, tapi engkau harus menegurnya. Karena bukan dirimu yang harus kelihatan baik, Tuhan yang harus, kebenarannya harus diberitahukan. Tuhan harus disukakan. Di gereja kami, pengusaha pun juga harus dengar apa kata Tuhan. Oleh sebab itu pemimpin harus benar-benar berjalan dengan Tuhan. Hasilnya harus terlihat. Pengurapannya harus bisa dirasakan. Perkataannya harus benar-benar. Saudara, korban Kain, saudara, tidak diindahkan. Kenapa? Karena harusnya dia selalu minta pertolongan Tuhan. Tanya Tuhan buat segala sesuatu. Ini tidak. Dia melakukan berdasarkan kekuatannya. Saya mau tanya, sangat mungkin engkau melakukan pelayanan dengan kekuatanmu atau tidak? Nah, saya mau bilang ada 1000 pilihan, 1000 kemungkinan untuk kau melakukan sesuai keinginanmu, kekuatanmu. Tapi hanya satu korban, yaitu ketepatan berkenan di hadapan Tuhan. Dan engkau harus tanya Tuhan, apa tandanya? Kalau itu menyenangkan dagingmu, kalau itu kau yang dipuji, Tuhan kasih saya ini contoh. Dikasih tempat duduk yang spesial. Saya berkata saya tidak. Saya hanya seorang hamba, saudara. Saya bukan siapa-siapa. Dan buat saya bukan tempat duduk ini yang penting. Penghormatan itu. Kalau engkau menghormati Tuhan, jemaat AGCS ini, itu lebih dari cukup. Itu artinya apa? Kau respect dengan saya. Kita semua harus menghormati Tuhan. Bukan saya diservis, bukan saya dipuji-puji, no. Tuhan yang harus dipuji. Bahkan kau tidak menyebut namaku sekalipun tidak ada masalah. Yang penting engkau memberikan hidupmu sungguh-sungguh dan engkau mau berdiri buat Tuhan. Itu yang paling penting. Saya biar jalan kaki pergi ke sini nggak apa-apa. Tapi hidupmu persembahkan. Biar saya makan ubi saja, tidak apa-apa. Yang penting hidupmu dipersembahkan. Kau menghormati Tuhan setiap minggu, setiap waktu. Kain ini terjebak apa?
kepentingannya. Terbukti apa? Ketika tidak diindahkan korbannya, dia marah. Kalau korbannya benar, tidak diindahkan, tidak masalah. Dia harus mempersembahkan korban yang justru hidupnya. Tuhan, saya harus belajar. Tapi ini dia marah, dia membunuh saudaranya, Habel. Jadi hati-hati. Tidak semua pelayanan itu dari Tuhan. Tuhan harus suruh saya bicara khotbah 3 tahun. Terus menerus bergerak. Ada yang bilang, Bapak diundang khotbah di ini. Disediakan tiket, disediakan semuanya. PK-nya juga banyak. Tidak. Aku mau tanggung jawab dengan domba yang Tuhan. Aku mau minta hati untuk punya hati gembala. Memberi makan. Ada tim dari Jakarta, dari mana? Hari Minggu kita pergi doling. Saya berkata, jangan coba-coba ajak hari Minggu orang pergi doling. Jangan coba-coba. Saya tegur. Sehingga orang Mahanaim, orang mana juga tahu hal itu. Saya sebagai gembala harus tahu yang tepat. Ibu Iin pun dia berkata, ikut apa kata Pak Hendrik, kamu salah. Amin. Amin. Saya minta Tuhan mau hari ini kita mengevaluasi. Tidak semua ibadah itu berkenan. Ya saudara. Yang berkenan itu hari-hari ini terlalu elit, langka. Tapi saya mau untuk cari dan terus lakukan. Bagaimana tanda lagi yang tadi kalau itu bukan kepentinganmu saudara. Bukan engkau yang dipuji, bukan engkau yang disanjung. Tapi Tuhan yang disanjung, ditinggikan. Yang kedua, kerajaan surga yang diuntungkan. Saudara harus belajar pandai melihat yang mana yang Tuhan suruh, mana tidak. Bukan hanya gembala, bukan hanya pemimpin yang harus tahu yang mana Tuhan. Tapi juga orang-orang jemaat harus lihat yang mana yang Tuhan suruh. Ikut yang Tuhan suruh. Seumpama di gereja, ada gereja. Terus gereja sendiri tidak diatur dengan baik. Kemudian kita pergi penginjilan asik-asik. Saya kasih tahu Pas tadi, sebelum kamu ikut, atur baik di sana. Saya kasih tahu anak-anak praise and worship, sebelum pergi atur baik. Ibu Amel, Pak Ever, atur baik. Semua orang harus diatur baik. Tidak berkata kita berangkat pergi penginjilan dan kemudian yang di gereja tidak diatur baik. Salah saudara. Semua gembala HGC dalam 3 tahun Anda harus di gereja terus, tidak boleh kemana-mana. Nangis, berlutut, minta hadirat Tuhan. Nangis, berlutut, tanya Tuhan firman apa. Anda yang harus kasih makan, tidak bisa pembicara yang lain. Oleh sebab itu engkau harus sungguh-sungguh. Kalau khotbahmu berkualitas, hidupmu berkualitas, orang akan bertambah. Saudara, saya punya bisnis, saya punya pekerjaan yang lain. Karena memang saya dari pebisnis. Ketika Tuhan kasih hal itu, Tuhan panggil saya jadi gembala, mana yang lebih penting? Bisnis saya atau penggembalaan? Penggembalaan lebih penting. Waktu saya 80% di penggembalaan. Perhatian saya 80% di penggembalaan.
20% sekian banyak perusahaan cuma 20%. Kenapa? Karena saya ngerti mana yang prioritas. Anda mengerti akan hal ini? Ivan 50-50%. Jangan punya bisnis pergi ke sana. Ada orang mau konselin, ada mau apa. Tunggu dulu ya. Tidak usah ya. Ibu Amel selalu segan ketika orang mau datang. Ini Bapak sibuk. Saya berkata jangan bilang orang saya sibuk. Karena nanti orang tambah enggan datang. Atur waktu, kita appointment. Kapan? Karena bisa saja itu waktu yang terakhir buat dia. Bisa saja dengan dia sedang minta tolong sesuatu. Jadi jangan pernah bilang tidak bisa ketemu Bapak. Jangan bilang Bapak sibuk. Tidak boleh. Itu prinsip saya. Tapi saya tidak boleh orang ketemu hanya cuma ngomong ke sana kemari tanpa ada tujuan. Tidak bisa, saudara. Itu. Datang buat untuk traktir saya makan saja. Tidak bisa, saya udah makan, udah kegendutan, saudara. Udah kekurangan makan. Tapi kalau Anda dapat dari Tuhan untuk datang, mau didoakan, mau apa, boleh. Nanti akan ada bisnis orang. Jangan lebih banyak urus orangnya daripada puluhan saya persembahkan orang. No, itu. Kau untuk Tuhan juga. Emang Tuhan kekurangan uang? Engkau harus tahu yang utama yang mana. Jiwa-jiwa. Amin. Rumah Tuhan. Jadi tadi kita tidak diuntungkan. Surga diuntungkan. Itu tandanya. Yang pertama, Tuhan yang ditinggikan. Pengen jadi berkat orang di luar. Di gereja sendiri tidak terurus, jemaat belum banyak. Bagaimana jadi berkat buat orang? Bisakah seperti itu? Apa yang dicari? Kan mungkin Tuhan suruh pelayanan yang harusnya jadi tanggung jawab pergi di luar. Saya mau berkata, itu seperti kain. Dia cari sesuatu pengakuan manusia. Oleh sebab itu kalau tidak terpenuhi, dia marah. Kalau hati Kain bertobat, dia bukan datang cemburu dengan Habel, membunuh Habel. Hal yang berikutnya, hati-hati. Roh Kain itu bukan membangun orang, tapi roh Kain itu membunuh rohani orang. Roh Kain itu mungkin bukan membunuh manusianya, tapi dia menyesatkan, dia membunuh saudaranya sendiri. Roh Kain itu bukan untuk meningkatkan kebersamaan. Roh Kain itu bukan meningkatkan orang-orang untuk berdiri buat gereja. Tapi apa? Roh Kain itu bisa membunuh, saudara. Ada satu orang di gereja pernah datang dari luar, dari Jakarta datang ke Makassar. Berkata pada saya, Pak, saya mau buka pelatihan, Pak, pemuritan. Saya bilang, ya. Terus, ya ini untuk gereja-gereja lain supaya bersatu. Terus, saya tanya dia, boleh enggak bahwa itu masuk ke gereja? Artinya di dalam kontrol penggembalaan. Enggak boleh. Boleh enggak saya khotbah di situ? Enggak boleh. Boleh enggak anak saya khotbah di sana?
Boleh enggak pengerja yang lain? Boleh enggak diatur khotbahnya? Enggak boleh. Karena nanti orang tidak datang, nanti ini begini. Saya berkata saya tidak merestui itu. Reaksinya apa? Keluar dari gereja. Gak apa-apa. Hari ini dia bertobat. Datang tuh, Pak ampuni saya. Iblis membuat kocar-kacir orang. Bahkan orang di persekutuan itu, dari hidupnya baik-baik, dari pengusaha baik-baik yang mendukung. Karena ada satu pengusaha yang mendukung dia. Sampai pengusaha itu bangkrut, habis semuanya. Jangan main-main dengan Tuhan. Tapi engkau harus dalam pengurapan. Lihat baik saudara. Jangan ulangi dosa Saul. Dosa Saul apa? 1 Samuel 13. Ayat yang keberapa? 9 kalau gak salah. Samuel minta Saul mempersembahkan korban, tetapi harus menunggu dia. Tapi raja ini dia berpikir apa? Karena masyarakat orang sudah mendesak, jadi dia persembahkan korban sendiri. Raja bukan imam. Amin. Pengusaha-pengusaha sadari, engkau bukan imam. Engkau punya urapan raja, tapi bukan urapan imam. Lain seperti Daud, dia imamat dan raja. Tidak semua orang seperti itu. Lihat saudara, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Saul tiba-tiba, ya karena Samuel sudah terlambat, bawalah korban itu. Lalu yang mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Ayat berikutnya ayat 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku telah melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi Samuel tegur, apa yang kau lakukan? Saul punya alasan. Ingat baik, alasanmu belum tentu diterima Tuhan. Ada bagian imam, ada bagian raja. Bukan karena kau punya uang, kau bisa kontrol. Bukan karena persembahanmu banyak, kau bisa kontrol. Salah besar. Tuhan tidak berkenan, bukannya jadi baik. Anda pernah lihat? Saya pernah lihat saudara. Orang yang uangnya banyak, dia kasih persembahan, bahkan keluar dari ini. Dia kasih uang, pasal dia tahu. Tapi di gereja dia kontrol gembalanya. Gembalanya juga salah, dia kontrol. Saudara, jemaat bertambah banyak, karena setiap datang 100.000, 50.000, 100.000, 50.000. Saudara, dia dipuji, Tuhannya hilang. Bertambah jiwanya 400, ya sampai 400 orang ya. 500 orang. Saudara. Sampai 500 orang. Gembalanya di setel sama pengusaha itu, gembalanya juga salah. Apa yang terjadi hari ini? Pengusaha itu miskin. Bahkan tinggal hutang, diburu-buru istrinya. Habis semua, tidak ada sisa satu rumah pun, satu mobil pun, satu motor pun tidak. Kontrak saudara. Saya pernah ketemu sama dia dan saya bilang berhenti. Tuhan tidak suka pakai cara ini. Tidak saya ini. Ya terserah kau mau. Tidak diindahkan, habis saudara. Uang dipakai, diberikan untuk jadikan korban. Bukan uang untuk diarahkan supaya diri kita kelihatan hebat. Makanya tidak pernah saudara minta uang ke saya mau kasih. Itu prinsip.
Uang ini bukan saya punya, Tuhan. Tapi kalau kau tidak minta, saya akan berikan. Pernah saudara lihat di grup sinode, saya minta ini, minta itu. Seperti gereja lain, ada yang ini mau minta. Kayaknya kita nggak butuh doa deh, butuh manusia. No. Oh, saya sumbang ini, kasih tahu semua orang, bilang saya sumbang. No. Jangan pakai sistem yang salah, saudara. Amin. Kalau Tuhan suruh kau memberitahukan sesuatu, tapi saksikan itu untuk tujuan Tuhan, bukan untuk orang melihat dirimu. Berapa banyak kasih persembahan? Oh iya, sinode sudah mempersembahkan ini di depan semua orang. Buat apa, saudara? Oh, Pak Henry persembahkan buat apa? Gak ada upahnya, tidak berkenan. Jangan contoh yang salah, contoh yang benar, saudara. Kau memberi tangan kanan, jangan tangan kiri yang tahu. Lihat, Saul bilang begini, Samuel bilang, apa yang kau lakukan, Saul? Jadi hamba Tuhan harus seperti itu, saudara. Jangan biarkan ketidakbenaran di gereja. Jangan biarkan. Samuel hari itu kau tidak menegur Saul, habis Samuel. Sama seperti saya. Kalau saya tidak menegur yang tidak benar, efeknya ke saya. Karena saya tidak mengajar. Dan Samuel tidak mau, saya juga tidak mau. Rajakah siapakah, tidak penting. Engkau harus hatimu dipegang, saudara. Kalau hatimu untuk Tuhan, semua raja akan tunduk. Itu. Kau tidak bisa dikontrol sama uang, sama harta, sama orang. Engkau harus bisa dikendalikan oleh Tuhan saja. Pesan saya kepada gembala-gembala, ingat baik. Buat engkau tunduk kepada Tuhan. Total. Karena jabatan itu dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan bisa mengambil. Saudara. Dan Anda ketemu dengan saya, hamba Tuhan. Sorry, saya bilang. Saya terlalu cinta dengan Tuhanku. Dan saya terlalu takut, saudara. Jadi, kalau ada satu kali Tuhan berkata ganti, saya akan ganti. Kalau bilang jangan, saya akan kasih kesempatan, saudara. Tapi kalau orang tidak menghormati Tuhan, itu that's point fatal. Anda harus mengerti. Lihat roh Saul ini seperti ini. Kata Samuel, apa yang kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Yang angkat, saya mau tanya dulu, yang angkat Saul siapa? Yang angkat Saul siapa? Tuhan. Kenapa hari ini matanya bukan kepada Tuhan tapi kepada rakyat? Sadarlah bahwa jabatan yang kita ada ini dari Tuhan. Bukan orang banyak, ini bukan jabatan politik, saudara. Engkau harus punya takut akan Tuhan. Kegentaran. Itu yang harus dimiliki. Takut akan Tuhan, kau tidak akan takut sama manusia. Biar seluruh rakyat tidak masalah. Lihat, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Wah, dia pikir dia jadi raja karena dukungan rakyat. Itu kesalahan banyak orang, saudara. Makanya Tuhan kasih fondasi HGC adalah ibadahmu yang berkenan. Kalau ibadah yang berkenan, jiwa-jiwa akan datang. Orang ketemu Tuhan. Itu saja, Tuhan saja yang harus servis. Tidak ada yang lain.
Kadang-kadang orang sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Enggak sibuk di Tuhan, saudara. Mau ibadah baru sibuk. Kemarin sibuknya. Hari Minggu persiapkan hidupmu. Preparing, saudara. Karena orang datang mau makan. Orang datang mau ketemu Tuhan. Kalau Tuhan hadir, saudara tidak susah-susah. Orang akan datang berkumpul. Kalau Tuhan tidak hadir, biar kau teriak pakai toa, tidak ada orang yang datang. Jadi mulai dari pemimpin, mulai dari kita yang menginginkan itu. Bagaimana caranya? Setiap ibadah ada korban. Setiap ibadah Tuhan harus ditinggikan. Itu artinya mesbah. Setiap ibadah itu ada tanda darah pertobatan. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Satu, dia bilang, jadi orang selalu punya alasan. Tapi alasan tidaklah penting. Harusnya Saul itu ngerti, saudara. Ketika Samuel bilang, kenapa? Apa yang kau perbuat? Perhatikan responmu. Bukan alasan. Tapi harusnya apa? Dia tersungkur. Karena dia tahu dia salah. Kalau ditegur Tuhan, perhatikan responmu. Bukannya menjauh dari Tuhan. Bukannya punya alasan. Tapi engkau tersungkur. Tapi dia tidak, saudara. Dari sini kelihatan hatinya. Satu alasannya bahwa rakyat meninggalkan dia. Hampir berserak meninggalkan. Yang kedua, Samuel, engkau datang terlambat. Saudara, korban butuh ketepatan. Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Yang Tuhan nantikan adalah korban. Kenapa Samuel datang terlambat? Karena belum ada korban. Kenapa Tuhan datang terlambat? Karena korban belum ada. Korban belum korban binatang itu haruslah Daud dan seluruh bangsa Samuel dan seluruh bangsa Israel sudah memberi korban hidupnya. Setelah itu harusnya ketika Samuel datang, maka korban dipersembahkan. Sebelum Tuhan datang, setiap kali kita ibadah, kita harus beri korban. Ibadah yang baik tanpa latihan yang baik tidak mungkin ada baik. Saya selalu bilang sama Bayu dan anak-anak, jangan pernah bosan latihan. Dan setiap latihan engkau harus ketemu Tuhan. Karena itu korban, tidak dilihat orang. Di ibadah orang lihat. Tapi waktu kau latihan, syarat saya latihan 3 jam. Tahun ini mereka harus 3 jam. 2 jam tidak. 3 jam paling kurang. Pak, saya tidak bisa singers. Ada pengusaha bilang, kalau latihannya 3 jam, suamiku tidak kasih saya. Pengusaha besar. Saya bilang, tidak. Jangan karena satu orang, itu. Ikut apa kata Tuhan. Ya sudah, gak bisa singers, sudah. Anda mengerti hal ini? Latihan harus ditentukan waktunya, bukan suka-sukanya. Oh, karena si ini tidak boleh. Oh, karena si ini tidak boleh. Berhenti itu. Tentukan waktunya. Tidak boleh rubah-rubah seenak orang punya, orang yang lain. Kau ikut manusia, itu ikut Tuhan. Orang harus bawa korban. Mengerti? Tidak komplit band, ada bandnya komplit. Cuma ada pemain keyboard. Main keyboard saja. Tidak ada WL, saya yang jadi WL. Yang penting orang harus diajar menghormati Tuhan. Anda harus begitu. Pemimpin harus punya kegentaran akan Tuhan. Mengajari orang. Ada 2 hal yang menipu kita. Kita berpikir, orang-orang berpikir bahwa dia kepemimpinannya oleh karena manusia.
Itu jebakan iblis. Kita dipilih karena Tuhan. Amin. Kita dipilih karena Tuhan. Ingat baik. Kita dipilih karena Tuhan. Engkau dan saya dipilih sebagai pemimpin gembala yang harus jadi teladan menyukakan hatinya. Tadi pagi Tuhan bilang gini, siapa yang mau berdiri buat gerejaku? Siapa yang mau berdiri? Saya nangis, saudara. Saya bilang, Tuhan, anak-anakku bukan. Saya salah, bukan mereka. Kalau saya tidak minta ampun, Tuhan sambar kalian. Habis, saudara. Jadi biar saya yang tangguh. Saya bilang, kasih kesempatan Tuhan. Saul tidak menghormati. Tenang. Tuhan cari orang yang menghormati dia. Daud. Bahkan di perjanjian baru dikatakan, Daud mendapat Tuhan mendapat orang yang berkenan di hatinya. Aku mencari orang yang berkenan di hatiku. Inilah panggilan kita. Inilah HGC. Ibadah yang berkenan. Orang yang hatinya berkenan. Jangan contoh orang, contoh firman. Saya mengerti kenapa Tuhan panggil. Anda harus mengerti yang Tuhan mau ibadah yang berkenan. Satu kali saya memulai gereja, Tuhan bilang, pemusik dari dalam gereja. Saudara harus tahu bahwa di Makassar semua pemusik berteman dengan saya. Saya pengusaha, saudara Anda harus tahu. Mau dibayar PK berapa, saya bisa bayar, saudara. Dan awal-awal Tuhan bilang, pemusik harus dari gereja. Berjemaat. Saya sampaikan, saya minta mereka 3 bulan. Waktu untuk mereka berpikir. Dan saudara selang 3 bulan. Kemudian, di hari ibadah, tidak ada pemusik. Apa saya malu? Saya duduk di situ. Saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya hanya ikut Engkau. Mereka nggak ada. Tuhan bilang apa? Kau yang main gitar, kau yang nyembah. Dan saya mau bilang, saudara, cara main gitar saya jelek, suara saya false. Tapi hari itu pertama kali di gereja ada hadirat Tuhan begitu kuat. Dia sapu semua orang yang ada. Saya sampai lihat kabut itu turun. Karena hatiku lagi hancur. Saya nyembah, lagunya mungkin tidak pas, saudara. Saya masih cari nadanya. Tuhan berkata, tidak peduli. Karena bukan apa yang dilihat manusia itu yang aku lihat. Aku melihat dari dalam hati. Saya bilang, Tuhan, gembala kayak begini Kau panggil.
Tapi Tuhan bilang, aku tahu hatimu nak. Aku tahu betapa kau mencintaiku. Itu yang aku panggil. Saya menggita saudara. Orang-orang yang dekat dengan saya pindah. Meninggalkan saya. Buat saya itu sakit. Tapi tidak penting. Yang penting Tuhan. Dan saya mau bilang setelah beberapa tahun pekerjaan Tuhan makin meningkat. Tuhan kirimkan orang. Bayu ini orang dari luar kota saudara. Tuhan kirimkan orang. Datang. Tuhan kirim Bayu. Semua anak-anak saya pernah ngomong. Bahkan Bayu juga. Kalau kamu tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai yang lain. Tidak ada orang yang bisa tidak tunduk pada Tuhan. Pak Sadi juga pernah saya ngomong. Jadi kita tidak boleh kemudian punya sesuatu dan kemudian tidak punya penundukan kepada Tuhan. Pengusaha, Ibu Emi dan semua orang di gereja. Istriku penting, anakku juga. Saya pernah bilang, jangan pikir kalau Tuhan, tidak ada kau Tuhan bisa. Langsung dia tersungkur. Anda bisa berani bicara seperti itu? Engkau hanya bisa berani kalau engkau sendiri punya penundukan total ke Tuhan. Punya kegentaran saudara. Jabatan pangkat titipan. Gentarlah hatimu selagi engkau melakukannya. Berjaga-jagalah ketika engkau berdiri, jangan sampai engkau jatuh. Jangan sombong. Pengusaha itu, Pak Sadit lihat, habis saudara. Rumahnya habis. Tidak ada. Di akhir-akhir 2 bulan sebelum dia meninggal, saya ajak dia makan. Dan saya berkata, ini waktunya untuk pemberesan. Karena kau tidak tahu kapan Tuhan panggil. Saudara, dia stres berat. Jadi Saul harus tahu bahwa bukan bagiannya mempersembahkan korban. Amin. Ada bagian gembala. Engkau harus tahu daerah batasanmu sampai di mana. Setiap orang harus tahu batasannya sampai di mana. Itulah tanda bahwa ada roh pengendalian diri di situ. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud, Isai seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku. Saya berdoa pagi hari ini, Tuhan mendapati hati-hati yang sedang dia cari. Aku mendapati Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku, melakukan segala kehendakku. Stop, berhenti melakukan dengan kehendakmu. Stop, berhenti melakukan dengan cara duniawi. Stop, berhenti memakai pikiranmu. Stop, berhenti untuk melakukan 1000 cara yang lain, karena sia-sia. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik 1 kali melakukan ketepatan yang berkenan di hati Tuhan daripada 1000 kali kau berkenan melakukan pelayanan
Tapi Tuhan berkata, aku tidak berkenan. Saudara mengerti ini? Aku telah mendapat Daud bin Isai. Tolong kembali lagi di ayat yang tadi. Yang 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Ayat yang tadi. Ayat 12, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan datang menyerang aku dari Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri dalam mempersembahkan korban bakaran. Ayat 13. Ayat 13. 1 Samuel 13, lanjut dari yang tadi. Untung. Aduh, untung. Pak Sadi tolong kau gantikan dia. Untung tolong berlutut ya. Satu Samuel ayat 13 ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Saudara berani menegur raja, perbuatanmu itu bodoh. Apakah Tuhan tidak punya kata yang lebih baik kepada Samuel? Saya bilang, saya mau berkata, jangan mengkamuflase. Harus engkau bisa bicara sebagai hamba Tuhan, seperti yang Tuhan mau. Jangan cari perkenan manusia. Kalau Tuhan bilang bodoh, ya bodoh. Nyanda enak hati, orang Luwu, orang Sulawesi Tengah, paling itu cari manusia. Orang gak bisa bertobat saudara kalau kau cari manusia. Kau cari perkenanan manusia, kau tidak dapat perkenanan Tuhan. Tapi kalau kau cari perkenanan Tuhan, perkenanan manusia akan turun juga. Amin. Perbuatanmu itu bodoh. Kalau zaman sekarang mungkin berkata, saya mau keluar gereja, kenapa? Gembala bilang saya bodoh. Lah Tuhan bilang bodoh. Ya bodoh. Tanda bodohnya dia tidak bertobat saudara. Saya bukan 1-2 kali orang bilang ke saya, itu Pak Gem keras sekali. Kenapa bukan Pak Gem pakai kata-kata yang lain? Saya bilang saya tidak bisa ikut kata yang lain. Saya ikut apa kata firman. Saudara, hidup kita dipilih untuk menyukakan hatinya. Perkembangan gereja ada 2 hal. Hati-hati kalau hatimu tertuju pada manusia. Orang berkembang sementara, tapi itu habis. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan. Gereja itu jadi contoh saudara. Bukan saya menghakimi, tapi itu jadi contoh buat kita, buat saya. Kemarin beberapa waktu ada seorang pengusaha yang saya kenal dekat, berkali-kali datang terlambat ibadah. Tiba-tiba di dalam doa Tuhan berkata, kalau kau mengasihi dia, tegur dia, supaya dia harus datang lebih awal. Hanya ndak enak, janda ini. Dia datang selalu dekat firman. Apa yang saya lakukan saudara? Saya mesti tunduk pada Tuhan.
Saya beritahu, dengan kasih Tuhan saya tegur, Bapak harus datang lebih awal. Hormati Tuhan. Saudara, selama tujuanmu baik, engkau diproteksi Tuhan. Pemimpin dipakai untuk mengajar. Hei, pemimpin dipakai untuk menegur, mendidik. Kalau jemaat pemimpinnya gak mau menegur, mendidik, siapa yang mendidik mereka? Mereka akan kehilangan arah karena tidak ada aturan. Kewibawaan Tuhan turun karena engkau dikontrol oleh orang. Ingat baik, ketika pemimpin dikontrol oleh manusia, kewibawaan Tuhan itu tidak ada. Ketika Saul dikontrol oleh rakyat, kehendaknya kewibawaan otoritas Tuhan atas Israel tidak ada. Ketika pemimpin tidak takut akan Tuhan lebih takut pada manusia, engkau sedang membuat hati Tuhan sakit. Tahukah kenapa Saul diganti, saudara? Kalau Samuel saja berani ganti Saul, apalagi saya, saudara. Saya beritahu terus terang. Saya beritahu terus terang, saudara. Saya beritahu terus terang. Tapi harus semua dalam tuntunan. Saya harap saya tidak mendengar lagi kata-kata pelayan, gembala, hamba Tuhan. Saya nyanda enak. Kalau Anda tidak enak, saya gantikan. Jangan lagi kasih keluar kata-kata itu di depan saya, saudara. Karena itu tidak suka Tuhan. Ngoh, Anda sedang pelengos Tuhan. Siapa yang mau berkata hari ini, aku mau tunduk pada Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Yang benar-benar mau tunduk pada Tuhan. Engkau melihat tangan yang terangkat Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mencari perkenanan manusia. Ampuni kami kalau kami salah, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Setiap kami Tuhan pilih. Gembala Tuhan pilih. Pelayan Tuhan Tuhan pilih. Suami Tuhan pilih untuk bisa membimbing istri dan anak-anaknya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Tidak ada kutuk, tidak ada lagi kegagalan. Dan setiap kami biar Tuhan saja yang disenangkan. Dan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan.